Tuak, iya. Tuak ini kalau kita lihat dari aspek kalau dia minum dalam dengan kadar yang tinggi dalam waktu lama. Sahabat Golagong, Duta Baca Indonesia sekarang bersafari di Kabupaten Belu, tepatnya Kota Atambua, bersama ini seorang dokter nih bupatinya, Dokter Agus. Dokter apa Pak? Saya dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit hati dan saluran cerna. Wah, ini kalau penyakit hati anak-anak generasi Z itu larinya ke cinta Pak. Iya, tapi ini hati dalam arti yang sebenarnya ya. Kenapa tiba-tiba dari seorang dokter kemudian menjadi politisi ya? Jadi satu kita lihat kebutuhan dan keprihatinan kita terhadap pembangunan di kabupaten ini yang merupakan tanah kelahiran kita. Ya. Kemudian kita bicara dengan para pemimpin, para tokoh, para mantan pemimpin di sini bahwa kita membutuhkan perubahan. Dan kita lakukan survei dan perubahan itu membutuhkan seorang pemimpin baru di sini. Dan atas keterpanggilan itu dan kita merasa bahwa kalau kita hadir di sini, sumbangan kita untuk perubahan ini mudah-mudahan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi kita bisa memberikan nilai tambah dan perubahan di kabupaten ini. Nah, soal kompetensi, misalnya posyandu Pak, apakah itu dari kompetensi Bapak signifikan Pak? Iya, sangat signifikan karena saya punya pengalaman 6 tahun jadi dokter puskesmas, 2 tahun jadi direktur rumah sakit, dan hampir 20 tahun lebih saya berprofesi sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Ya, oleh karena itu dari level yang paling bawah sampai level tersier bahkan ya, karena sesuai dengan kompetensi kita sudah berada di sana sebagai pelaksana, sebagai yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Nah, sekarang kan punya otoritas. Apakah ada terobosan di posyandu Pak? Iya, terobosan ini di posyandu, satu kita membenahi ya, manajemen kepemimpinan di level puskesmas, karena posyandu itu berada di level puskesmas. Posyandu ini keterlibatan masyarakat, kader ya, tokoh masyarakat sangat penting di sana. Ibu-ibu ya, karena dia di level yang paling kecil ya, di masyarakat yang dibutuhkan partisipasi masyarakat, koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan primer di sana, terutama untuk memberikan pelayanan-pelayanan di level terkecil di sana dalam hal pencegahan promotif terhadap kesehatan ya, yang hari ini memang agak sedikit mungkin terabaikan karena orang semua bergerak di level COVID ini, sehingga lebih perhatian kepada aspek kuratif, rumah sakit dan lain-lain. Tetapi saya pikir saat ini saatnya kita membenahi kembali level terkecil di pelayanan masyarakat di level posyandu. Oleh karena itu fasilitas posyandu, kader posyandu ya, pemberdayaan kader-kader di sana, peningkatkan kesejahteraan di sana ya, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan puskesmas untuk meningkatkan pelayanan di posyandu ini dibutuhkan. Oke, nah Bapak bisa nggak membayangkan di setiap posyandu ada pojok baca? Iya. Kira-kira? Nah ini yang belum kita pikirkan, tetapi itu menjadi menarik karena begini, orang bosan kadang-kadang datang ke posyandu itu saja ya. Tetapi kita menyediakan itu harus juga diimbangi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan membuat bacaan itu semenarik mungkin ya, dalam bentuk gambar sederhana-sederhana yang orang lihat tertarik untuk melihat dan membaca. Karena literasi kesehatan Pak. Kesehatan ya. Nah, kalau misalnya semua puskesmas di Kabupaten Belu ini ada rak buku, lalu kira-kira mungkin nggak ada anggaran untuk menyediakan itu? Disitulah peran pemerintah untuk berpihak menyediakan anggaran itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang kita rasakan mempunyai manfaat banyak untuk masyarakat. Paling tidak mencerahkan masyarakat. Jadi saya lihat ini baik sekali dan
ke depan ini kita akan perhatikan itu dan kita memasukkan itu, dan mudah-mudahan ke depan di Kabupaten Belu yang sudah menjadi kabupaten literasi di sini kita akan menyiapkan itu ya, termasuk di fasilitas kesehatan, area-area publik ya, yang khususnya tadi di Posyandu kita siapkan itu. Dan dokter sadar tidak bahwa dokter itu memberikan inspirasi ya kepada masyarakat. Nah kira-kira apakah ada rencana menuliskan kisah hidup dokter? Saya kira sisi hidup kita yang bisa memberikan motivasi kepada masyarakat, saya kira baik ya. Saya banyak di kesehatan, kita juga start bukan dari nol saja, tapi dari min, dan hari ini kita berada dalam posisi ini bukan untuk membanggakan diri, tetapi hal-hal apa yang mengiringi perjuangan kita sampai pada level ini, saya kira baik juga kita tulis yang bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kita, ya, anak-anak di Kabupaten Belu, supaya mereka pun kalau bisa lebih baik dari kita, ya, atau paling tidak mencapai level yang mereka inginkan dengan satu figur atau patron yang juga mereka bisa banggakan untuk itu. Nah, tadi kan persoalan biografi kisah itu. Ada nggak dok obsesi misalnya menuliskan satu disiplin ilmu ya, ini persoalan tadi penyakit dalam yang dituliskan dengan ringan, kira-kira soal apa dok? Yang ingin disampaikan ke masyarakat, misalnya sanitasi atau misalnya pola makan. Saya kira kita di sini di bidang kesehatan itu kita coba mendidik masyarakat kita, jadi untuk satu mencegah penyakit ya. Oleh karena itu sesuai dengan disiplin ilmu di penyakit dalam, kita tahu bahwa penyakit itu ada penyakit menular, penyakit tidak menular ya. Penyakit-penyakit yang menular maupun tidak menular kita bisa tulis dalam bentuk sederhana sebagai bahan bacaan untuk masyarakat, supaya paling tidak mereka bisa tahu sedini mungkin untuk mencegah kemungkinan penyakit-penyakit yang bisa berdampak jangka panjang untuk kesehatan masyarakat. Ya, di penyakit dalam banyak penyakit ya, penyakit problem kesehatan, kesehatan. Tuak relevansi dengan bagaimana? Tuak ini kalau kita lihat dari aspek kalau dia minum dalam dengan kadar yang tinggi dalam waktu lama bisa berdampak pada kesehatan hati katakan. Tetapi kalau dia minum dalam jumlah yang terbatas, dalam kegiatan-kegiatan adat dan lain-lain, saya pikir masih sah-sah saja. Masih bisa ditolerir. Masih bisa ya, karena kita kan omong sesuatu bahan kandungan yang terkandung dalam suatu bahan pangan, tentu ada dosisnya, ada levelnya ya. Dan saya pikir bisa kita tulis. Di pusat itu ada dana alokasi khusus untuk membangun sarana prasarana gedung. Apa upaya dokter sebagai kepala daerah untuk bisa mendapatkan dana alokasi khusus, karena di Malaka itu dikembalikan dok dana itu dok? Iya, jadi saya pikir ini yang kita harus memberikan perhatian lebih, kita menyiapkan data sebaik-baiknya, kemudian kita telaahan, kaji, dan kita membuat proposal untuk mendapatkan kalau ada alokasi anggaran dari dana alokasi khusus dan lain-lain, termasuk support dari anggaran pemerintahan daerah, baik APBD 1, APBD 2, saya kira kita akan usahakan itu. Sehingga taman bacaan yang hari ini katakan sudah ada di 46 titik, bisa kita tingkatkan, di samping fasilitasnya, manajemen di situ, kemudian keterisian bahan-bahan bacaan yang kalau bisa kita tulis dan kita siapkan untuk masyarakat kita. Karena punya target nggak? Karena ini kan perbatasan. Wajah utama Timor Leste masuk ke sini, kalau melihat gedung perpustakaannya sederhana saja, itu bagian dari wajah Indonesia juga. Betul. Saya kira perpustakaan kita benahi ke depan sehingga menjadi kebanggaan, dan sebenarnya perpustakaan ini kan menggambarkan suatu bangsa ini ya. Siapa diri kita ya dok? Iya, siapa diri kita gitu ya. Dok, himbauan untuk generasi muda Kabupaten Belu. Iya, hari ini saya duduk bersama orang yang hebat ini ya, Duta Literasi Indonesia ya. Duta Baca Indonesia. Duta Baca Indonesia ya, Pak Bola Gong ya. Luar biasa dari Banten sampai ke sini. Oleh karena itu kepada generasi muda di Kabupaten Belu atau dimanapun berada ya, hari ini kita mendapat semangat ya, dikunjungi oleh orang hebat di sini. Mari kita bersama-sama ya meningkatkan literasi baca tulis di Kabupaten Belu ini
dan mudah-mudahan ke depan Kabupaten Belu lebih maju lagi dalam literasi baca, tulis, dan seterusnya ya. Dan semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita ke depan lebih baik lagi. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia bersama Dr. Agus Taulin, Pak. Ya, Sebagai Bupati Kabupaten Belu. Salam literasi. Salam literasi ya. Ini L dong. L. Salam literasi. Salam literasi. Belu membaca, NNT membaca, Indonesia membaca.